Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, senang bisa menyapa kita kembali di pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita akan belajar tentang tokoh yang bernama Musa. Ini merupakan poin pertama dari tokoh yang bernama Musa. Dalam Keluaran pasal 3 ayat pertama sampai ayat yang kedua dikatakan begini Bapak Ibu. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro, mertuanya imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala tetapi tidak dimakan api. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, panggilan adalah salah satu kata yang kurang dibicarakan dan kurang dipahami dalam dunia kekristenan hari-hari ini. Saya ulang Bapak Ibu, panggilan adalah salah satu kata yang kurang dibicarakan dan kurang dipahami dalam dunia kekristenan hari-hari ini. Padahal panggilan Tuhan adalah dasar kita sebelum mengambil keputusan untuk melayani Tuhan. Nah, saya kasih contoh sederhana begini Bapak Ibu. Waktu saya masih kuliah, saya menyaksikan beberapa teman-teman saya di kampus berhenti dan tidak menyelesaikan studi mereka. Padahal secara keuangan mereka sangat cukup dan tidak berkekurangan. Penyebabnya menurut saya karena dari awal mereka ingin melayani Tuhan hanya dengan bermodalkan dorongan orang tua atau keadaan, bukan karena sebuah panggilan Tuhan atas hidup mereka. Mencoba melayani Tuhan bukan karena panggilan biasanya akan berujung pada kebosanan atau kejenuhan hidup. Saya ulang, mencoba melayani Tuhan bukan karena panggilan biasanya akan berujung pada kebosanan atau kejenuhan hidup. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kalau kita mau jujur, banyak orang percaya hari ini yang terjun dalam dunia pelayanan bukan karena panggilan Tuhan, tetapi mereka sekedar didorong oleh karena mereka memiliki kemampuan atau skill di bidang tertentu. Nah, tentu melayani Tuhan dengan skill atau kemampuan itu tidak salah. Namun melayani Tuhan hanya bermodalkan skill atau kemampuan tidak akan bertahan lama. Mereka akan up and down, turun naik pelayanannya. Nah, perhatikanlah orang-orang yang radikal dalam melayani Tuhan. Umumnya mereka telah menemukan panggilan Tuhan yang jelas atas hidup mereka. Orang-orang yang menemukan panggilan Tuhan atas hidupnya tidak dapat dihentikan oleh apapun dan siapapun dalam melayani. Panggilan Tuhan dalam hal ini yang saya maksud tentu tidak harus menjadi seorang pendeta, tidak harus menjadi seorang pembicara atau misionaris, tetapi mengerjakan pelayanan yang Tuhan taruh di hati kita dengan sungguh-sungguh. Jadi panggilan itu adalah mengerjakan pelayanan yang Tuhan taruh di hati kita dengan sungguh-sungguh. Apa pelajaran pertama dari seorang yang bernama Musa Bapak Ibu? Apa pelajaran pertama dari seorang yang bernama Musa ini? Dia mendapat panggilan Tuhan. Ini penting Bapak Ibu. Dia mendapat panggilan Tuhan. Jadi sebelum dia membawa orang Israel keluar dari Mesir, itu adalah sebuah panggilan yang dia dapat dari Tuhan. Musa bukan menawarkan diri, tetapi karena betul-betul dipanggil oleh Tuhan. Perjumpaan Musa secara pribadi dengan Tuhan menghasilkan panggilan. Saya ulang, perjumpaan Musa secara pribadi dengan Tuhan menghasilkan panggilan. Jadi ternyata Bapak Ibu, panggilan bukan diciptakan atau dicari-cari, tetapi panggilan adalah hasil perjumpaan kita secara pribadi dengan Tuhan. Pelajarilah kembali tokoh-tokoh lain dalam Alkitab, misalnya Rasul Paulus, Nabi Yesaya. Panggilan mereka diawali karena perjumpaan mereka dengan Tuhan. Mereka semua adalah orang-orang yang radikal, siap bayar harga dalam melayani Tuhan. Pagi ini Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, pagi ini evaluasi kembali pelayanan kita di hadapan Tuhan. Sudahkah kita melakukannya karena panggilan Tuhan?
Saya ulang, evaluasi kembali pelayanan-pelayanan kita di hadapan Tuhan. Sudahkah kita melakukannya karena panggilan Tuhan? Percayalah, kalau pelayanan kita adalah karena panggilan Tuhan, maka pelayanan kita tidak akan menjadi sebuah beban dalam hidup kita. Kita akan melakukannya dengan sukacita. Amin, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Kalau kita melayani Tuhan karena panggilan, maka sampai kapanpun pelayanan itu tidak akan menjadi sebuah beban, tapi akan menjadi sukacita. Karena kita tahu Tuhan yang panggil, Tuhan yang akan memperlengkapi. Amin, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Demikian kebenaran firman Tuhan. Semoga memberkati kita dan God bless you.